Ya, mulai. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena Dia yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam hingga kesehatan, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini Allah masih memberikan kita kegiatan untuk melaksanakan hasil presentasi kita. Baik, langsung saja. Pertama yang akan disampaikan oleh saudari kita Putri ya. Kepada Putri di waktu dan kesempatan dipersilakan. Kepada Tengku, maaf. Tengku. Ya, baik. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan. Mohon maaf ya teman-teman off-cam. Nah, yang pertama itu kita bakal ngebahas bentuk-bentuk laku tasawuf, filsafi, irfani, al-ittihad, dan al-hulul. Yang disusun oleh Isni Hafizatul Ilmi, Azlan Kial, Tengku Nabila Khalil, Sri Wahyuningsi, dan Putri Andriani. Jadi kita ngebahas tentang pengertian al-ittihad ya teman-teman. Kata ittihad itu berasal dari kata ijtihada, yajtahidu, ijtihadan yang berarti kebersatuan. Ittihad itu menurut Abu Yazid Al-Bustami itu secara konversi itu maupun etimologis berarti integrasi, menyatu atau persatuan. Ittihad itu mengajarkan persatuan antara Tuhan dan hamba yang sudah mencapai kesucian. Sehingga seorang sufi yang berada pada tingkat al-ittihad merasa dirinya bersatu dengan Tuhan. Jadi teman-teman, al-ittihad itu merasa bahwa diri kita bersatu dengan Tuhan kita, teman-teman gitu. Satu tingkatan ini tuh yang menunjukkan bahwa yang mencintai dan dicintai telah menjadi satu. Jadi yang dicintainya yang dicintainya itu Allah dan mencintai itu kita gitu sebagai manusia menjadi satu. Dan paham ini tuh berarti seorang sufi dapat bersatu dengan Allah setelah terlebih dahulu melumur dalam sandaran rohani dan jasmani. Nah, rohani dan jasmani itu dalam kurungnya tuh fana ya teman-teman. Nah, untuk kemudian dalam keadaan bako bersatu dengan Tuhan. Fana merupakan peluburan sifat-sifat buruk manusia agar menjadi baik. Jadi yang dulunya kita membuat maksiat atau buruk keburukan dan akan agar menjadi baik peluburannya gitu. Sifat-sifat buruknya tuh hilang. Jadi kita tuh fana gitu ya teman-teman. Nah, bako itu tuh merupakan bahwa manusia mampu menghilangkan semua kesenangan dunia sehingga yang ada dalam hatinya tuh hanya Allah gitu teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman udah ketemu orang yang misalnya aku mah nggak ingat dunia lagi, aku mah hatinya hanya milik Allah dan aku mah hatinya hanya untuk Allah gitu ya teman-teman. Itu tuh bisa disebut bako ya teman-teman. Nah, tokoh al-ittihad ini tuh salah satunya yaitu Abu Yazid Al-Bustami nih teman-teman. Abu Yazid Al-Bustami itu lahir di kota Bistam, Persia pada tahun 874 Masehi. Beliau adalah seorang penyabar dan pembawa ajaran ittihad dalam tasawuf. Ia salah satu seorang tokoh sufi yang terkenal dalam abad ketiga Hijriah. Surushan kakeknya Abu Yazid adalah seorang penganut Zoroaster yang kemudian menganut Islam di Bustan. Keluarganya cukup berada, namun Yazid memilih hidup secara sederhana. Jadi benar-benar sangat fana dan bako ya teman-teman. Abu Yazid ini tuh beliau tuh walaupun hidup bercukupan tapi hidup beliau tuh
memilih untuk hidup sederhana. Keluarganya cukup berada, namun Abi Yazid memilih hidup secara sederhana dalam menjalankan kehidupannya, zuhud gitu ya teman-teman. Selama 13 tahun ini Abu Yazid itu mengembara di gurun-gurun pasir di Syam teman-teman. Nah, hanya sedikit tidur, makan, dan juga minum. Bayangin teman-teman, orang berkecukupan tapi hanya benar-benar hidup sederhana, dari tidur, makan, dan minumnya aja cukup kayak gitu ya teman-teman. Dia menjelaskan suatu malam ia bermimpi dan berkata, Tuhanku, apa jalannya untuk sampai kepadamu? Dia menjawab, tinggalkan dirimu dan datanglah. Jadi tinggalkanlah diri-diri yang dulu, diri-diri yang hanya ingat dunia, dan datanglah kepadaku untuk mengingatku gitu teman-teman. Setelah mengetahui proses pendekatan diri kepada Tuhan, ia meninggalkan dirinya ke hadirat Allah melalui fana. Dekat atau belum keberadaannya dapat dilihat melalui syatahat yang diucapkannya. Jadi kita teh dekat apa enggaknya sama Allah, lihat ucapan kitanya kayak gimana teman. Syatahat adalah ucapan yang dikeluarkan oleh seorang sufi pada permukaan ia berada di pintu gerbang Ittihad. Paling segitu dari saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, selanjutnya kepada Saudari Putri. Waktu dan kesempatan dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Pak Moderator telah mempersilahkan saya. Selanjutnya itu ajaran al-ittihad. Paham ittihad ini dalam istilah Abu Yazid disebut tajrid fana fi al-tauhid, yaitu perpaduan dengan Tuhan tanpa disertai suatu apapun, diantarai suatu apapun. Abu Yazid mengatakan pada suatu hari, aku dinaikkan ke hadirat Allah, dan ia berkata, Abu Yazid, makhlukku ingin melihat engkau. Aku menjawab, kekasihku, aku tidak ingin melihat mereka. Tetapi jika itulah kehendakmu, maka aku tidak berdaya untuk menentang kehendakmu. Hiasilah aku dengan keesaanmu, sehingga jika makhlukmu melihat aku, mereka akan berkata, telah kami lihat engkau, tetapi yang merasa lihat akan aku tidak akan ada di sana. Rangkaian ungkapan Abu Yazid ini merupakan ilustrasi proses terjadinya ittihad pada bagian awal. Ungkapan itu melukiskan alam ma'rifah dan selanjutnya memasuki alam fana an-nafs, sehingga ia berada sangat dekat dengan Tuhan dan akhirnya terjadi perpaduan. Proses terjadinya fana hingga mencapai ittihad atau menyatu dengan wujud Allah digambarkan sebagai berikut. Lenyapnya kesadaran akan diri dan sifat-sifat pribadinya lantaran telah menghayati sifat-sifat Allah. Lalu, lenyapnya kesadaran akan penghayatan terhadap sifat-sifat Allah lantaran telah mulai menyaksikan keindahan wajah Allah. Lalu, lenyapnya kesadaran akan penghayatan terhadap sifat-sifat Allah. Lenyapnya kesadaran akan penghayatan terhadap sifat-sifat Allah lantaran telah mulai menyaksikan keindahan wajah Allah. Kemudian akhirnya lenyap kesadaran akan kefanaannya itu sendiri lantaran telah merasa lebur atau menyatu dalam wujud Allah. Nah, kutipan di atas memperhatikan bahwa sebelum terjadinya ittihad, seorang sufi harus melalui 3 tahapan. Yang pertama, lenyapnya kesadaran akan alam sekelilingnya lantaran seluruh kesadarannya telah beralih dan terpusat ke alam batin. Itulah bako dalam penghayatan goib yang dalam tasawuf dinamakan kasyif. Yang kedua, mulai menyaksikan langsung apa yang mereka yakini sebagai zat al-haq atau Tuhan. Itulah penghayatan ma'rifatullah yang mereka hayati dalam alam kejiwaan sewaktu fana. Kemudian yang terakhir yaitu puncak penghayatan ma'rifah adalah fana al-fana, yakni lenyapnya kesadaran akan keberadaan dirinya lantaran telah terhisap dan luluh dalam kesatuan dan Tuhannya. Kemudian pengertian al-hulul. Kata al-hulul adalah bentuk masdar dari kata kerja halla yang berarti tinggal atau berdiam diri. Secara terminologis, kata al-hulul diartikan dengan paham bahwa Tuhan dapat menitis ke dalam makhluk atau benda. Al-hulul berasal dari kata hala yang berarti menempati suatu tempat, hala bil makani. Jadi pengertian hulul secara garis besarnya adalah menempati suatu paham al-hulul dalam tasawuf yang pertama kali dikemukakan oleh Husain ibnu Mansur
Halali pada abad ke-9 atau tahun ketiga Hijriah. Paham al-hulul inilah yang diajarkan al-Hallaj sebagai bentuk tersendiri dalam persatuan Tuhan dengan hamba atau itihad. Menurutnya bahwa manusia dapat itihad bersatu dengan Tuhan dan Tuhan mengambil tempat dalam tubuh manusia tertentu, yaitu manusia yang telah dapat melenyapkan sifat-sifat kemanusiaannya melalui fana. Sebab menurut Al-Hallaj manusia itu mempunyai sifat dasar yang ganda, yaitu sifat ketuhanan dan sifat kemanusiaan atau nasut. Demikian pula Allah juga mempunyai sifat dasar ketuhanan atau lahut. Inilah kedua sifat saling mengambil tempat. Apabila sifat-sifat kemanusiaan itu telah dapat dilenyapkan melalui fana dan sifat-sifat ketuhanan dikembangkan, maka akan tercapailah kesatuan atau ittihad, menyatu dengan Tuhan dengan bentuk hulul. Menurut Al-Hallaj, bahwa bersatunya antara orang yang cinta dengan yang dicintai adalah persatuan di mana sifat kemanusiaan orang yang cinta itu hilang diganti dengan sifat ketuhanan. Ketika manusia hilang sifat kemanusiaannya, maka yang tinggal adalah sifat ketuhanan pada dirinya. Mungkin cukup sekian dari saya. Kembalikan lagi kepada Pak Moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya kepada Saudari Ici, waktu dan kesempatan dipersilakan. Iya, baik. Terima kasih Pak Moderator. Ini mohon maaf ya, webcam soalnya gak ada sinyal. Siap. Tokoh Al-Hulul, Abu Al-Mughis Al-Husain Ibnu Mansur Ibnu Muhammad Al-Baidawi atau Al-Hallaj. Cucu dari Muhammad yang mana sebelum kakeknya ini masuk Islam, kakeknya adalah pemeluk agama Majusi, penyembah api. Namun juga ada yang mengatakan bahwa Al-Hallaj ini keturunan dari Abu Ayyub, salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW. Dari literatur lain, Al-Hallaj ini memiliki nama lengkap Husain bin Mansur Al-Hallaj. Lahir pada tahun 244 Hijriah atau 858 Masehi di salah satu kota kecil Persia, yakni kota Baido. Masa kecilnya ia dihabiskan di kota Wasit dekat dengan Baghdad sampai usia 16 tahun. Di usia 16 ia mulai meninggalkan kota Wasit untuk menuntut ilmu kepada seorang sufi besar dan terkenal, yakni Sal bin Abdullah al-Tustur di negeri Ahwaz. Pada tahun 264 Hijriah, ia melanjutkan belajarnya kepada Al-Junaid di kota Baghdad yang merupakan seorang sufi besar pula. Ia juga telah menunaikan ibadah haji sebanyak 3 kali. Ketika tiba di Mekah pada tahun 897 Masehi, ia memutuskan mencari jalan sendiri untuk bersatu dengan Tuhan. Pada tahun ini bisa dikatakan Al-Hallaj telah memulai pemikiran-pemikirannya tentang bagaimana menyatu dengan Tuhan. Namun setelah ia menemukan cara bersatu dengan Tuhan dan menyampaikan ajarannya kepada orang lain, ia justru dianggap sebagai orang gila, bahkan diancam oleh penguasa Mekah untuk dibunuh, yang akhirnya ancaman tersebut membawanya untuk kembali ke Baghdad. Pada masa Khalifah Mu'tasim Billah tahun 309 Hijriah, 921 Masehi, mengharuskan para ulama di bawah pengawasan kerajaan Bani Abbas untuk mengadakan persidangan yang menghasilkan hukuman mati pada Al-Hallaj pada tanggal 18 Zulhijjah di tahun yang sama. Seperti yang dijelaskan oleh Al-Beri, sebelum hukuman mati dilakukan, Al-Hallaj sebelumnya dipukuli dan dicambuk, lalu disalib dan kemudian dipotong kedua tangannya dan kakinya, dipenggal lehernya dan ditinggalkan tergantung bagian-bagian tubuh itu di pintu gerbang kota Baghdad. Dengan maksud untuk menjadi peringatan bagi ulama lainnya yang berbeda pendirian, sungguh sangat sadis pembunuhan yang dilakukan penguasa terhadap matinya seorang sufi ternama. Terkait kematian Al-Hallaj dengan hukuman mati sudah menjadi kesepakatan bersama, namun yang sampai sekarang menjadi perdebatan adalah proses pembunuhannya yang sebab-sebab kenapa ia dijatuhi hukuman mati. Apakah ia dibunuh dengan cara disalib seperti yang digambarkan oleh Al-Beri? Kalau memang iya, betapa kejamnya para penyiksa itu, kenapa mereka tega melakukan hal tersebut. Ada versi lain terkait sebab dihukum matinya Al-Hallaj seperti yang dijelaskan Harun Nasution. Menurutnya Al-Hallaj dibunuh bukan karena perbedaan pendapat dengan ulama fikih, melainkan karena dituduh memiliki hubungan dengan gerakan Qaramitoh. Jika tuduhan itu benar,
Jika tuduhan itu benar adanya, al-halaj secara politis dan ideologis memang salah dan patut dijatuhi hukuman mati. Namun jika yang dituduhkan itu hanyalah tuduhan belaka, betapa besar dosa bagi orang-orang yang membunuh al-halaj. Lantas siapakah yang benar di antara mereka? Apakah al-halaj ataukah mereka yang membunuhnya? Biar keadilan akhirat yang menghakimi dengan seadil-adilnya. Selanjutnya dijelaskan oleh Azlan. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya sendiri, yakni tentang ajaran al-hulul al-halaj. Al-halal adalah pelopor ajaran al-hulul, suatu ajaran yang menyatakan bahwa Tuhan memilih tubuh manusia untuk bersemayam jika manusia tersebut mampu menghilangkan sifat-sifat kemanusiaannya atau nasyud, sebab manusia memiliki sifat dasar ketuhanan atau lahud. Begitu juga dengan Tuhan yang memiliki sifat kemanusiaan di samping sifat ketuhanannya. Al-halaj ketika mencapai tingkatan hulul, ia tidak hilang atau hancur, melainkan dua wujud yang bersatu dalam satu tubuh. Dan proses ini terjadi dengan cara Tuhan yang turun ke bumi untuk bersemayam di dalam tubuh al-halaj. Ajaran al-hulul yang dibawa oleh al-halaj ini menuai kejanggalan bagi ulama-ulama lain. Contohnya, Syekh Abu Nasr As-Samaj pernah berkata, kami mendengar bahwa kelompok Al-Iran Al-Hulul berpendapat bahwa Al-Haq Subhanahu wa ta'ala memiliki jasim atau jasad yang dia bertempat di dalamnya dengan makna-makna ketuhanan atau ar-rububiyah dan menghilangkan dari sifat-sifat manusia atau al-basyiyah. Persamaan serta perbedaan dari al-ittihad dan al-hulul. Persamaannya antara lain ajaran ittihad dan hulul sama-sama mengajarkan tentang persatuan antara Tuhan dan hamba. Dalam ittihad dan hulul, seorang sufi mengeluarkan syahadat. Yang kedua, perbedaan. Letak perbedaannya adalah pada ittihad, roh manusia naik dan menyatu ke dalam diri Tuhannya atau Khalid. Sedangkan ajaran hulul, roh ketuhanan telah turun dan masuk ke dalam tubuh atau jasad sang hamba atau makhluk. Yang berikutnya diserahkan kepada saudari kita Isni. Waktu dan kesempatan dipersilakan. Ya, terima kasih. Selanjutnya, konsep al-ittihad dan al-hulul dalam perspektif Islam. Hulul dan ittihad erat terkait dengan tauhid yang merupakan inti dalam ajaran Islam. Al-Ghazali ini membagi tauhid menjadi 4 tingkatan. Yang pertama, tauhid yang hanya diucapkan oleh lidah tapi diingkari oleh hati, atau juga seperti ucapan orang munafik. Yang kedua, ada tauhid yang diucapkan lidah sekaligus diyakini hati, atau juga disebut dengan tauhid muslim awam. Yang ketiga, ada tauhid yang dibarengi dengan penyaksian melalui penyingkapan atau disebut kashfa, bahwa yang beragam dan banyak berasal dari yang esa, atau juga disebut dengan tauhid orang yang didekatkan, muqarrabin. Yang keempat, ada tauhid sidikin yang melihat dalam wujud hanya satu, yang oleh para sufi disebut sirna dalam tauhid, fana fi al-tauhid, yang rahasia ilmu ini tidak seharusnya ditulis dalam buku. Dalam Islam, pengetahuan tentang hakikat sesuatu diperoleh melalui sarana intuisi yang dipahami tidak terbatas hanya pada pengalaman inderawi saja. Pada tingkatan nalar dan pengalaman awam, manusia melihat dunia sebagai sesuatu yang banyak, beragam, terpisah, berdiri sendiri, dan untuk memahaminya dibutuhkan pembedaan subjek dan objek. Kondisi ini disebut keterpisahan pertama, al-faraq al-awal, yang merujuk pada dunia yang dipahami sebagai sesuatu yang beragam dan terpisah. Penyebutan keterpisahan ini sebagai yang pertama, yaitu mengisyaratkan kemungkinan terjadinya keterpisahan kedua, atau al-faraq al-sani, yang dialami setelah seseorang mengalami transformasi di mana seseorang melampaui
keragaman dan dia mampu melihat hakikat dunia. Transformasi tersebut bisa dicapai melalui serangkaian disiplin yang memungkinkan seseorang untuk melampaui dunia, keragaman, dan mencapai keadaan fana dan baqo, di mana dia itu memperoleh visi tentang kesatuan segala sesuatu dalam asal transendennya. Yang kedua, ada keterpisahan kedua yang mengalami oleh seseorang, berarti bahwa dia melihat dunia yang beragam dan terpisah, atau juga disebut dengan the world of multiplicity in separateness, dengan cara berbeda dengan yang dialaminya pada keterpisahan pertama yang dimiliki semua orang. Jadi istilah keterpisahan pertama juga menyiratkan bahwa sebelumnya tidak ada keterpisahan yang merujuk pada manusia sebelum dia menjadi manusia. Kondisi ini diisyaratkan dalam Al-Quran, yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka. Seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami menjadi saksi. Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang yang lengah terhadap ini, keesaan Tuhan. Tentang penjelasan ayat ini, Al-Junaid mengatakan dalam ayat ini Allah memberitahumu bahwa dia berfirman pada mereka pada saat mereka belum ada, kecuali sejauh mereka ada untuknya. Dalam ayat ini juga Allah Subhanahu wa taala mempersaksikan asyhadat terhadap manusia sifat ketuhanannya atau rububiyahnya, dalam pengertian bahwa mereka tahu dengan pengalaman langsung dan persaksian realitas dan kebenaran yang disingkapkan pada mereka dengan persaksian dan pengakuan manusia, mereka telah mengikat perjanjian dengan Tuhan seraya mengakuinya sebagai Tuhan mereka. Pengakuan dan persaksian ini memastikan kesadaran akan pembedaan antara mereka sebagai hamba dan Tuhan. Menurut perspektif metafisika, Islam yang didasarkan pada hikmah Al-Quran, tidak terdapat pembeda antara esensi dan eksistensi dalam realitas eksternal. Pembedaan itu hanya ada dalam pikiran kita saja. Jadi konsep hulul dan al-ittihad ini dalam Islam dapat dilacak dasar-dasarnya dalam Al-Quran yang berpengaruh terhadap setiap aspek kehidupan Muslim. Dalam memahami hulul dan ittihad, para ulama tidak bergantung pada penalaran rasional semata untuk memahami doktrin ini. Secara intelektual, seseorang juga memerlukan kecerdasan intuitif, kontemplatif, dan untuk sepenuhnya mengalami seseorang haruslah menjadi sufi. Cukup sekian, terima kasih. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada Pak Moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih. Alhamdulillah, semoga apa yang kita sampaikan ini mudah-mudahan bermanfaat untuk diri pribadi kita sendiri dan untuk orang lain. Langsung saja kita tutup majelis kita yang mulia ini dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.